keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview teknis dan cara menggunakan dari aplikasi penduduk dan surat desa. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fitur-fitur yang saya sudah sediakan di aplikasi penduduk dan surat desa ini. Yang pertama, saat teman-teman membuka file Excel-nya, itu akan muncul form login seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk create account untuk mengatur password yang saya sudah sediakan ini ya teman-teman ya. Oke, nah kita bisa mengaturnya di create account yang di sebelah kanannya ini. Oke. Nah, ini adalah setting user login. Dan di sini ada username dan password yang teman-teman bisa setting. Dan di sini juga saya sudah menyediakan juga untuk Excel dan kembali. Kalau misalnya kembali, ini akan kembali lagi ke form login yang awal tadi. Kalau Excel ini untuk menampilkan sheet Excel-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya akan klik form open terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan untuk tampilan rekapan berdasarkan kategori mulai dari bayi, anak-anak sampai lanjut usia, dan akan menotalkan juga secara otomatis teman-teman. Oke, selanjutnya di sini yang di sebelah kanannya ini ada rekap jumlah surat yang sudah kita arsipkan. Jadi penginputan surat yang ada di sini itu bisa diarsipkan dan juga bisa juga diarsipkan dan bisa juga tidak diarsipkan ya teman-temannya. Jadi untuk pengarsipan surat itu fleksibel. Oke, selanjutnya di sini ada setting identitas. Nah, seperti ini hasilnya. Dan di sini ada setting agama, setting pendidikan, setting pekerjaan, setting status tempat tinggal, nama dusun. Nah, ini ada setting kedudukan dalam keluarga juga. Oke. Dan selanjutnya di sini saya sudah menyediakan untuk menu utama setelah kita login sesuai password yang sudah kita daftarkan ya teman-temannya. Nah, untuk show ini untuk menampilkan. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah menyediakan beberapa surat mulai dari surat kelahiran, surat pindah, surat kematian, surat tidak mampu, permohonan KTP, surat SKU, surat SKU, surat domisili, surat pengantar SKCK, membuat kartu keluarga sementara, surat menikah, dan surat pernyataan perubahan elemen kartu keluarga. Dan di sini saya sudah menyediakan juga untuk setting penyimpanan surat ya. Di sini adalah contoh surat-surat yang saya sudah arsipkan. Nah, tampilan ini akan seperti ini teman-teman. Setelah kita klik open, itu akan muncul suratnya seperti ini. Oke, kita close. Penyimpanan surat yang ada di sini itu kita setting terlebih dahulu yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman tinggal di setting saja. Selanjutnya di sini ada pencarian, ada tabel data penduduk. Tabel data penduduk ini bisa difilter juga. Ada juga di sini rekap kedudukan dalam keluarga ya teman-temannya. Dan juga kita bisa mencetak laporannya seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin saya akan coba jelaskan secara detailnya ya teman-temannya dari aplikasi penduduk dan surat desa ini, karena ada yang penting untuk setting terlebih dahulu sebelum menggunakan di aplikasi penduduk dan surat desa ini. Baik, saya akan coba untuk off terlebih dahulu atau logout. Oke, nah ini adalah tampilan penduduk dan surat desa saat teman-teman membuka file Excel-nya ya.
Oke, yang teman-teman harus lakukan yaitu silahkan teman-teman setting terlebih dahulu menggunakan aplikasi penduduk dan surat desa ini yang diberikan oleh admin ya. Jadi ada videonya sudah lengkap juga ya teman-temannya. Setting sebelum menggunakan dari seluruh aplikasi yang dibuat oleh Activity VB Excel ya. Jadi ada pengaturannya khusus untuk setting terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Activity VB Excel. Jadi kalau misalkan teman-teman menanyakan cara settingnya atau cara mendapatkan aplikasi dari Activity VB Excel, silakan teman-teman tinggal chat saja di nomor kontak yang saya sudah sediakan di deskripsi ini ya teman-temannya. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Di sini saya menyediakan untuk form login ya. Jadi form login ini adalah username. Setelah kita klik filter yang ada di sini, ini adalah username yang saya sudah tambahkan atau yang saya sudah daftarkan ya. Di sini ada Fajar MS dan di sini ada Activity. Nah, ini untuk menampilkan passwordnya saja ya teman-temannya seperti ini. Oke. Nah, dari username yang tampilan yang ada di sini dan password yang kita daftarkan ini, tentunya kita bisa mengatur ya melalui create account yang ada di sebelah kanan ini. Baik, silahkan teman-teman tinggal mengisi saja untuk passwordnya. Oke, setelah teman-teman mengisi password create account, silahkan teman-teman tinggal klik OK. Nah, di sini kan ada Fajar MS dan ada Activity ya. Saya akan coba tambahkan dengan nama GGG seperti ini saja ya teman-teman ya. Passwordnya misalkan 222 222. Nah, untuk passwordnya ini silahkan teman-teman bisa disesuaikan ya, asalkan jangan pakai spasi ya. Kalau disarankan teman-teman, disarankan jangan pakai spasi, boleh dengan huruf atau boleh dengan angka. Setelah itu teman-teman tinggal klik saja add user. Oke, setelah itu kita klik reset. Nah, ini akan muncul GGG tadi ya. Oke, cara untuk menghapusnya nanti saya akan coba jelaskan lagi setelah saya mencoba apakah GGG ini, username GGG ini sudah tampil pada filter yang di form login tadi teman-teman ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah muncul ya. Coba kita isi dengan password yang sembarang dulu ya. Kita login. Nah, ini langsung muncul login error ya. Jadi username dan username atau password ini salah ya. Nah, ternyata ini passwordnya yang salah ketik ya. Saya coba tes dengan password yang sesuai ya, yang sudah kita daftarkan tadi. Password yang sudah kita daftarkan tadi yaitu 222. Nah, oke. Setelah itu kita klik login. Nah, baru bisa masuk ke menu utama pada aplikasi penduduk dan surat desanya ya teman-teman ya. Nah, itu adalah cara untuk fungsi dari login dan create account tadi ya. Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan ke setting yang ada di sini dan yang lainnya, saya akan coba menjelaskan dulu pada tampilan Excel-nya pada aplikasi penduduk dan surat desa ini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada Excel, jadi kita bisa sorry teman-teman. Sebelum masuk ke sini, teman-teman juga bisa ya untuk menghapus dari username-nya ini ya. Teman-teman cukup klik saja satu kali, lalu klik delete user. Oke, klik dua kali ya, mohon maaf. Delete user. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menghapusnya, silakan teman-teman tinggal klik yes saja. Ini akan menghapus secara otomatis. Saya coba hapus saja yang ini ya. Yang tadi kita daftarkan, kita hapus. Nah, ini sudah langsung terhapus secara otomatis ya. Nah, di sini sudah menampilkan hanya dua saja ya, seperti tadi teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan coba masuk ke Excel yang saya akan jelaskan ini ya. Nah, ini kita masuk saja Excel. Setelah itu teman-teman tinggal klik yes. Nah, ini akan menampilkan Excel-nya seperti ini ya teman-temannya. Oke, dari Excel yang ada di sini langsung terkunci secara otomatis ya. Jadi ini tidak bisa diketik teman-teman ya. Oke, jadi aman, tidak bisa digeser-geser. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin diganti atau teman-teman ingin cek ya dari tampilan yang ada di sini atau ingin merubah tampilannya, silakan teman-teman tinggal klik saja, klik buka, baru silakan teman-teman tinggal diubah saja seperti yang teman-teman inginkan ya. Misalkan nama aplikasinya ingin diubah dengan aplikasi penduduk dengan nama desa teman-teman, itu juga boleh ya. Nah, kalau misalkan ini tidak bisa diketik ya teman-teman ya, kalau tidak bisa diketik seperti ini, teman-teman tinggal klik saja developer terlebih dahulu, lalu klik Visual Basic, lalu klik reset yang warna biru ini ya, yang icon ini ya. Nah, ini tampilannya reset ya, ini langsung muncul. Teman-teman klik saja satu kali, lalu minimize atau di close ya. Nah, ini baru bisa diketik ya. Itu pun kalau misalkan ada data yang tidak bisa diketik ya, itu bukannya error, biasanya harus di reset saja ya teman-temannya.
Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menguncinya atau ngeproteknya kembali, teman-teman tinggal klik saja kunci. Nah, ini langsung terkunci secara otomatis ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman dari fungsi buka dan kunci ini. Oke, sebelum saya klik open form, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini total penduduknya juga terekap secara otomatis ya teman-teman ya. Di sini ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan ini akan nampil secara otomatis seperti yang ada di menu utama tadi ya, yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi di sini juga menampilkan juga data-data atau rekapan secara otomatis juga ya teman-temannya. Dan di sini ada identitas ya. Untuk identitas teman-teman jangan di-input di sini ya. Jangan di-input di sini, ada settingannya otomatis di setting identitas yang ada di form login tadi ya. Nanti saya akan jelaskan teman-temannya. Jadi teman-teman jangan diklik buka lalu ininya diubah, jangan ya, karena ini menggunakan rumus dan makro ya teman-temannya. Jadi disarankan jangan diubah ya. Untuk mengubahnya nanti saya akan jelaskan setelah ini ya teman-temannya. Oke. Nah, di sini ada surat-surat juga yang sudah kita simpan dan sudah kita arsipkan. Ini akan menampilkan secara otomatis ya untuk berapa surat yang sudah kita simpan. Oke, di sini ada data penduduk yang saya sudah simpan melalui form ya. Ini akan menampilkan atau menyimpannya data-data yang saya sudah sediakan di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada atur filter ya. Atur filter tadi ini bisa di sini juga boleh ya teman-teman ya. Atau melalui form yang tadi juga boleh. Nah, ini data-datanya yang saya sudah sediakan untuk penginputan atau cetak surat secara otomatis ya teman-temannya. Nah, silakan teman-teman tinggal dicek saja. Barangkali teman-teman ingin melihat-lihat apa saja sheet-sheet yang saya sudah sediakan ini untuk dipelajari atau dicek lah intinya teman-teman ya. Caranya seperti tadi ya, untuk masuk ke Excel ya setelah kita masuk ke create account tadi ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke fitur selanjutnya ya. Saya klik open form untuk menampilkan formnya kembali ya. Kita klik open form. Nah, ini akan menampilkan form login seperti ini lagi ya. Nah, saya akan menjelaskan cara untuk merubah atau mengatur setting identitas tadi ya teman-temannya. Nah, caranya teman-teman jangan masuk ke tadi ya untuk penginputan penginputan identitasnya. Jadi teman-teman tinggal setting saja melalui setting identitas yang ada di sini. Teman-teman tinggal klik. Nah, klik lagi satu kali kalau misalkan tidak muncul, sampai muncul atau berubah secara otomatis tampilannya ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada nama desa, kecamatan, kabupaten, nomor telepon, dan kepala desa. Silahkan teman-teman tinggal diubah saja dengan cara klik buka terlebih dahulu. Nah, silahkan teman-teman tinggal diubah terlebih dahulu, mulai dari nama desa, kabupaten, kecamatan, nomor kontak, dan kepala desanya ya. Ini silahkan teman-teman diubah saja. Karena dari nama kepala desa ini akan merubah secara otomatis pada form surat ya teman-temannya, yang ada di sebelah kanan kalau tidak salah. Itu ada nama kepala desa, itu akan berubah atau mengubah secara otomatis melalui setting identitas yang ada di sini. Jadi semua surat itu akan merubah secara otomatis. Jadi ini setting identitas yang ada di sini ini sangat penting sekali ya teman-temannya untuk merubah sesuai dengan nama desa teman-teman masing-masing ya. Setelah itu teman-teman tinggal diatur logo saja. Nah, ini atur logo juga sama persis pentingnya juga ya untuk merubah logo pada surat-surat atau pada kop surat yang saya sudah sediakan. Jadi akan merubah logo pada kop suratnya masing-masing setelah kita mengatur dari atur logo yang ada di form setting identitas ini ya teman-teman ya. Kita klik atur logo. Nah, saya akan coba tes ya untuk merubah logonya ini menggunakan logo yang ada gambar sayanya ya. Nah, ini. Oke, nah ini silakan tinggal disesuaikan saja ya. Ini hanya sembarang saja. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik simpan ya. Ini harus diklik simpan terlebih dahulu. Lalu klik OK. Lalu diklik OK. Lalu diklik kunci. Nah, seperti ini ya. Oke, saya coba tes ya. Klik buka. Nah, ini logo yang ada di belakangnya ini mulai berubah juga ya secara otomatis. Oke. Kita kunci lagi. Nah, itu cara untuk mengubah atau mengatur identitas sesuai dengan identitas teman-teman masing-masing ya, atau identitas desanya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari setting yang ada di bawahnya ini ya. Nah, ini
set yang ada di bawah ini fungsinya untuk apa sih ya teman-temannya? Ini untuk membuat filter secara otomatis ya pada penginputan data penduduk. Di sini kan ada setting agama ya teman-temannya. Di sini ada setting pendidikan, ini ada setting pekerjaan, sampai ke setting kedudukan keluarga ya teman-temannya. Nah itu untuk mengatur filter secara otomatis pada penginputan data penduduk ya. Oke, saya klik dulu untuk menampilkannya ya. Setting identitas, oke, sehingga menampilkan form login ini. Saya akan coba masuk dulu ke menu utamanya ya teman-teman ya. Untuk fungsi setting ini itu untuk mengatur seperti ini teman-teman. Nah di sini kan ada agama ya. Nah ini ada agama ya teman-teman ya. Nah di sini ada pendidikan, di sini ada pekerjaan, di sini ada status tempat tinggal. Nah ini silakan teman-teman tinggal atur saja melalui form yang saya sudah sediakan di sini ya teman-temannya. Nah ini setting agama ya, sesuai ya teman-temannya seperti filter yang saya sudah sediakan tadi. Terus di sini ada setting kedudukan, ini ada tidak sekolah, SD, SMP, SMK, D1, D2, D3, S1 dan yang lainnya ya. Silakan teman-teman tinggal diatur saja. Dan di sini ada setting pekerjaan, ada petani, pengurus rumah tangga, wira swasta, pelajar, perawat dan yang lainnya ya. Silakan teman-teman tinggal diatur juga. Dan selanjutnya di sini ada status tempat tinggal. Di sini yang saya sudah input itu ada milik sendiri, milik orang tua, milik keluarga, ngontrak dan ngekos ya, dan sisanya strip. Oke. Cara untuk menghapus atau mengubahnya silakan teman-teman seperti ini ya contohnya. Nah ini kan ada nama dusunnya, ini ada strip seperti ini ya. Nah misalkan katakanlah ini nama dusunnya strip ya, teman-teman tinggal klik hapus saja seperti ini, lalu klik yes. Nah ini langsung terhapus secara otomatis. Nah, oke. Saya coba hapus juga yang ini ya. Oke, nah ini nama dusunnya dusun strip 1. Nah ini silakan nama dusunnya. Kalau misalkan ada nama dusun, silakan teman-teman tinggal diisi dusunnya. Kalau misalkan tidak usah, teman-teman tinggal klik strip saja ya. Karena aplikasi ini bisa menggunakan dusun atau juga bisa menggunakan RT RW ya. Kalau dusun kan biasanya tidak pakai RW ya teman-temannya. Kalau tidak salah teman-temannya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Oke, dan kalau tidak salah, kalau yang tidak ada dusunnya itu menggunakan RT RW ya, kalau tidak salah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini aplikasi penduduk dan surat desa ini fleksibel ya, bisa menggunakan dusun atau juga bisa menggunakan tanpa dusun menggunakan RT RW ya teman-temannya. Jadi fleksibel. Oke, saya coba isi dusunnya. Dusun 2, nah seperti ini kita simpan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sisanya saya coba isi strip saja seperti ini. Nah, seperti itu. Silahkan tinggal diatur saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, nah ya, cara yang ada di setting agama, setting pendidikan, setting pekerjaan, dan status tempat tinggal itu cara settingnya seperti tadi ya teman-temannya, sama juga ya. Ini ada setting kedudukan dalam keluarga. Di sini ada kepala keluarga, ada istri, ada anak, janda, duda, anak tiri, dan family lainnya. Silahkan tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk simpan ya. Jadi silahkan teman-teman setelah penginputan ini klik simpan saja seperti ini. Data akan disimpan, klik OK ya untuk menyimpan data ini, untuk save data saja ya. Nah seperti ini teman-teman, save. Ditunggu saja ya teman-teman ya. Oke, setelah kembali normal, nah silahkan teman-teman tinggal di out saja untuk keluar dari aplikasi ini. Kalau misalkan teman-teman ingin keluar aplikasi ini ya. Oke, caranya seperti ini ya. Seperti itu ya maksud saya. Jadi tinggal di save dan klik keluar untuk keluar dari aplikasi. Kalau misalkan teman-teman ingin keluar dari aplikasi ini. Karena saya tidak ingin keluar, jadi saya akan menjelaskan ke fitur selanjutnya, yaitu ada rekap penduduk ya. Di sini ada rekap penduduk berdasarkan bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan totalnya ya. Seperti pada Excel yang ditampilkan tadi ya. Kalau tadi menggunakan grafik ya, kalau ini menggunakan data seperti ini teman-teman. Ini hasilnya sama ya. Jumlah rekap penduduknya ini akan menotalkan secara otomatis. Dan kalau misalkan ada umur yang bertambah, itu akan merubahnya secara otomatis ya teman-teman ya, karena ini menggunakan rumus teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak ya, misalkan 5 tahun kemudian dia berubah kategori misalkan menjadi remaja misalkan, itu akan merubah secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak harus mengubahnya, akan mengubah secara otomatis berdasarkan atau bertambahnya tahun ya.
Jadi akan merubah secara otomatis kategori ini ya teman-teman ya, karena menggunakan rumus ya teman-teman ya untuk membuat kategori berdasarkan yang saya sudah sediakan ini. Di sebelah kanannya ini ada rekap surat, ada rekap jumlah surat teman-teman ya. Di sini ada surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, dan ini surat-surat yang saya sudah sediakan ya. Dan juga menjumlahkan juga secara otomatis jumlah yang sudah diarsipkan. Nah ini seperti surat keterangan kelahiran, di sini ada 1, di sini ada surat keterangan tidak mampu ada 2 ya, dan yang lainnya teman-teman. Ini akan merekap secara otomatis di sini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fitur menu utama pada aplikasi penduduk dan surat desa ini teman-teman ya. Lumayan panjang sekali ya teman-teman ya, baru menjelaskan dari form login yang saya sudah sediakan ini ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba lanjut untuk ke menu utama pada aplikasi penduduk dan surat desanya. Oke, langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu mengatur surat yang teman-teman ingin simpan ya. Jadi silahkan teman-teman suratnya ini harus disetting terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah silahkan teman-teman boleh dengan penyimpanan yang saya sudah sediakan ini, atau boleh diatur juga ya. Misalkan teman-teman ingin menyimpannya di mana. Nah misalkan di C ya, misalkan di C. Nah misalkan teman-teman ingin disimpan di mana ya. Ini akan menyimpannya secara otomatis nanti suratnya ya teman-teman ya. Caranya seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Jadi penyimpanan surat ini itu saya menyimpannya di sini ya kalau nggak salah ya, di C. Oke, saya coba cek ya di mana ya, saya lupa juga. C mana ya, aplikasi penduduk dan ini sorry, mana ya, aplikasi penduduk dan surat desa mana ya. Nah, sepertinya di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya, confirm. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya disimpannya di situ ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau misalkan sudah oke untuk penyimpanannya, silakan tinggal di oke saja ya untuk menyimpan surat yang nanti kita akan arsipkan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu mengubah kop surat ya teman-teman ya dari masing-masing surat yang saya sudah sediakan ini. Nah, mulai dari surat kelahiran terlebih dahulu ya. Nah, ini ada surat kelahiran teman-teman. Di sini ada kop surat yang saya sudah kunci ya. Jadi teman-teman silakan tinggal diatur saja. Ini harus satu-satu ya teman-teman ya. Tapi satu-satu juga hanya 1 kali mengubahnya saja ya teman-teman ya. Cukup 1 kali saja. Nah, caranya teman-teman tinggal klik buka. Nah, misalkan di sininya nama pemerintah kabupatennya ini silakan teman-teman tinggal diubah saja. Tinggal dihapus saja seperti ini ya. Lalu diubah gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman tinggal diubah saja sesuai dengan identitas desanya teman-teman masing-masing ya. Nah ini kecamatannya, desanya, alamatnya, dan ininya ya seperti ini. Silakan teman-teman tinggal disesuaikan saja supaya tampilannya lebih rapi ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini ada yang bertanda tangan di bawah ini. Nah ini kayaknya nggak usah ya. Dan di sini ada isinya juga sama di sini ya. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagai mestinya. Titik ya, ini ada titiknya. Nah ini sepertinya tidak usah diubah juga ya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin diubah atau disesuaikan dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah oh iya teman-teman, nah ini juga harus dicek ya. Di sini kan ada yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa. Nah ini desanya ini diubah ya teman-temannya. Hati-hati nanti desanya masih yang desa yang activity ya. Oke, nah di sini ada Gunung Puyuh ya teman-temannya. Nah ini Sukabumi. Nah ini silahkan diubah sesuai dengan identitas desa teman-teman masing-masing ya. Oke, nah ini harus diperhatikan ya teman-temannya. Kadang ada juga ya sahabat activity yang lupa untuk mengubah ininya ya. Nanti yang diberikan pada penduduknya nanti desa yang ini ya salah. Oke, nah ini silakan teman-temannya tinggal dicek saja satu-satu. Kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal dikunci saja seperti ini, lalu klik kembali, lalu cek juga dari surat pindah. Oh sorry, untuk surat pindah kalau misalkan tidak bisa masuk, silakan teman-teman diceknya diisi dulu, diketik dulu ya seperti ini dari penduduk yang ada di bawah ini, lalu klik surat pindah misalkan. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman di sini juga harus diubah dulu ya. Silakan teman-teman tinggal diubah saja. Nah ini harus dicek ya, dipastikan sesuai dengan identitas teman-teman masing-masing.
Nah, seperti yang ada di sini juga dan di sini juga ya. Silakan teman-teman tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman ingin view-nya dari tampilannya, teman-teman tinggal diklik cetak atau view saja seperti ini. Sorry, kita masukkan dulu ya. Seperti ini aja contohnya, ini sembarang saja. Nah, ini tampilannya, oh ternyata ini sudah oke ya. Nah, misalkan tinggal disesuaikan saja ya, seperti yang bertanda tangan di bawah ininya, bahwa nama tersebut yang ininya ya temannya, yang di tengah ini, dan di sini yang terakhirnya itu demikian surat keterangan ini. Nah, ini apakah sudah betul atau belum ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman tinggal diatur saja seperti tadi ya, tinggal diklik buka lalu disesuaikan ya teman-teman desanya. Oke, nah untuk sorry, setelah ini kita kunci dulu ya, kunci dulu lalu klik kembali. Dan untuk yang lainnya juga sama ya, silakan teman-teman tinggal dicek saja. Kalau misalnya tidak bisa masuk seperti ini, diklik dulu ya teman-teman ya, diklik dulu data penduduknya lalu klik surat yang ini. Nah, ini klik buka, tinggal diubah lagi gitu ya teman-teman ya. Yang lainnya juga sama, diklik dulu lalu surat tidak mampunya ini masih dikunci, klik buka lalu teman-teman tinggal diubah ya. Nah, ini desa-desanya soalnya masih desa saya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman tinggal diubah saja sesuai dengan desanya teman-teman masing-masing ya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan yang pertama dari tambah penduduk ya. Di sini saya sudah menyediakan untuk penambahan data penduduk ya teman-teman ya. Di sini Doni ini adalah sebagai kepala keluarga ya teman-teman ya. Di sini Susi sebagai istrinya, dan di sini ada Roni sebagai anak laki-lakinya ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kartu keluarganya dia sama ya. Nah, ini dipastikan kartu keluarganya sama kalau misalkan dia dalam satu kakak ya. Dan di sini ada urut dalam keluarga seperti ini ya. Di sini ada ke-1, di sini ada ke-2, dan di sini ada ke-3 ya teman-teman ya. Dan ini penginputan yang sangat penting sekali ya. Kalau misalkan dalam satu keluarga ini harus sama ya. Yang pastinya pasti harusnya sama ya. Kalau misalkan masih dalam satu kakak ya. Cuman ininya nih ya teman-temannya, urut dalam keluarganya ini harus sesuai. Kalau misalkan dia kepala keluarga berarti ke-1. Kalau dia istri berarti ke-2, dan anak pertama berarti yang ke-3 ya. Nah, saya akan contohkan cara penginputan datanya seperti ini ya. Maksud yang saya sudah jelaskan tadi. Kita coba tambahkan penduduk ya. Tambah penduduk. Nah, saya akan coba menambahkan, misalkan katakanlah adiknya si ini ya, adiknya si Roni ini ya. Adiknya si Roni misalkan perempuan ya. Saya akan coba tambahkan adiknya si Roni ini dalam satu kakak ya. Misalkan namanya Rani ya. Rani, jenis kelaminnya perempuan. Status pernikahannya dia belum kawin ya. Nah, untuk tanggal kawin atau cerainya silakan teman-teman tinggal diklik strip saja seperti ini karena dia ceritanya belum menikah ya. Tempat lahirnya dia di Sukabumi ya. Ini saya isi sembarang saja. Oke. Tanggal lahirnya saya coba tes di tahun berapa ya? Tahun 2010 saja ya, tahun 2000 atau 2015 saja ya, berarti dia 10 tahun mungkin ya. Oke. Agamanya dia Islam saja. Pendidikan terakhirnya dia misalkan SD ya, masih SD, misalkan kalau 10 tahun SD SMP ya, SMP mungkin ya kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau saya ini coba sembarang dulu saja ya. 10 tahun. Oke, SD mungkin ya, saya coba SD saja nggak apa-apa, mungkin kelas 6-an. Pekerjaannya dia pelajar ya, pelajar. Status tempat tinggalnya dia milik orang tua ya, karena dia masih dengan orang tua. Kewarganegaraannya dia WNI. Alamat lengkapnya misalkan Jalan Sukabumi seperti ini saja. Nah, untuk dusunnya saya coba strip saja ya. Saya ini menggunakan RT saja ya, tanpa menggunakan RW. Maksud saya ini tanpa menggunakan dusun ya. Saya akan mencontohkannya menggunakan RT dan RW saja ya. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan dusun, silakan tinggal diisi saja dusunnya. Dan yang digunakan hanya RT saja. Seperti itu ya mungkin ya teman-teman ya. Karena kalau tidak salah dusun itu menggunakan nama dusun tapi tidak menggunakan RW kalau tidak salah ya teman-teman ya.
Saya akan coba tes saja tanpa menggunakan dusun. Oke, kedudukan dalam keluarganya dia anak ya. Anak. Nomor nicknya saya coba isi sembarang saja teman-teman. Misalkan nomor nicknya saya isi sembarang saja. Dan ini, nah ini nomor kakaknya ini kita coba pastikan sesuai dengan satu kakak pada data penduduk yang tadi ya. Kalau tidak salah itu 1111 ya teman-teman ya. Setelah itu kita coba masukkan nomor urut keluarga ya teman-teman ya. Nah, nomor urut keluarga ini kita pastikan sesuai dengan urutan tadi ya. Tadi kan suaminya itu di nomor urut keluarga nomor 1 dan istrinya itu yang kedua dan anak yang pertama tadi berarti yang ketiga dan ini anak yang kedua ini berarti masuknya keempat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan RT-nya, oke, dan RW-nya ini ya, saya isi sembarang saja. Kalau tidak salah ini RT-nya RT1 dan RW1 ya. Nah, untuk nama ibunya, kalau tidak salah ini namanya siapa ya? Oke, Doni dan Susi ya. Doni dan Susi, oke. Saya coba isi nama ibunya dia Doni. Dan nama ayahnya, sorry. Nama ibunya ini ya, nama ibunya Susi, nama ayahnya Doni. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal diklik tambah saja. Data penduduk berhasil ditambah. Nah, seperti itu ya. Langsung refresh secara otomatis. Coba kita cek. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini anak yang keduanya ini atas nama Rani ya. Oke, nah ini kenapa fungsi nomor urut ini sangat penting sekali karena untuk penginputan kartu keluarga sementara ini ya, saya akan coba contohkan langsung ke penginputan kartu keluarga sementara ini ya. Kita tes kartu keluarga, nah kita coba cari, nah misalkan teman-teman tinggal dicari saja nama kepala keluarganya, misalkan atas nama Doni ya kepala keluarganya. Setelah itu teman-teman tinggal klik cari kakak dan tanggal dikeluarkannya tanggal berapa, misalkan sekarang tanggal 5 ya, tanggal 5. Setelah itu teman-teman tinggal diklik cetak. Oke, nah hasilnya seperti ini ya teman-temannya. Jadi akan mengurutkan secara otomatis mulai dari kepala keluarga ya teman-temannya. Nah ini kepala keluarga, istri, anak pertama dan anak yang kedua. Jadi ini akan berurutan ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini sudah statusnya juga sudah berubah, ini ada kawin, belum kawin ya. Karena jadi ini menyesuaikan ya teman-temannya dan berurutan secara otomatis pada cetak kartu keluarga ini ya teman-temannya. Oke, nah ini urutannya sudah sesuai ya, mulai dari kepala keluarga sampai ke anak ya teman-temannya. Nah itu fungsi nomor urut tadi ya teman-temannya. Nah fungsinya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Kita klik kembali lagi ya. Untuk cara menginput surat kelahiran ya teman-temannya. Cara untuk menginput surat kelahirannya, silakan teman-teman tinggal klik saja langsung ya, nggak harus klik yang ada di sini ya. Surat kelahiran. Nah, misalkan coba kita isi apa ya namanya ya? Kelahiran, KLH ya mungkin ya. Surat kelahiran SKL mungkinnya seperti ini ya. Ini saya sembarang saja 110 seperti ini, 010 ya misalkan ya. Nama bayinya misalkan namanya Susi, siapa ya, saya isi sembarang saja misalkan namanya Didi ya misalkan ya. Dia lahir di hari Rabu misalkan, tanggalnya tanggal berapa ya, tanggal 5 ya misalkan ya, tanggal 5. Jenis kelaminnya oke, di sini belum ada ya, tinggal diketik saja teman-teman ya. Seperti ini, laki. Oke, nanti saya akan betulkan saja ya ini ya, ini tidak muncul
laki-laki, ini anak ke berapa ya? Tadi kan anak kedua ya, sekarang anak ketiga berarti masuknya ya. Anak ketiga, tempat lahirnya misalkan di Samaya Sukabumi, Sukabumi seperti ini. Nah, untuk mengisi nama ayah kandungnya, silakan teman-teman tinggal klik saja cari ya. Nah, ayah kandungnya tadi ini ya, si Doni ini ya. Atau teman-teman kalau misalkan susah, tinggal diklik saja nama, misalkan Doni seperti ini ya. Nah, ini akan menampilkan secara otomatis teman-teman. Oke. Jadi bisa fleksibel ya teman-teman ya. Atau misalkan berdasarkan jenis kelamin, tempat tinggal, agama, status perkawinan, pendidikan, ini semuanya bisa di ini ya. Atau berdasarkan nomor NIK atau nomor KK itu boleh ya teman-teman ya. Bisa dicari sesuai dengan kebutuhan teman-teman supaya mempermudah untuk pencarian datanya ya teman-temannya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari dengan nomor NIK, nah ini ya nomor NIK. Coba saya ingat dulu ya NIK-nya mana ya. Nah 666 ya. Coba saya cari 666 ya. Kita cari. Nah ini dia istrinya ya. Nah langsung terisi secara otomatis ya. Setelah itu teman-teman boleh dicetak view. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Boleh dicetak view seperti ini, langsung dicetak saja ya teman-teman ya. Atau teman-teman ingin mengarsipkannya juga boleh ya. Jadi teman-teman bisa cetak dulu seperti ini. Setelah itu teman-teman setelah dicetak, teman-teman boleh diarsipkan atau boleh juga tidak ya. Kalau misalkan tidak, teman-teman tinggal klik saja kembali. Jadi tidak jadi mengarsipkan ya. Tapi suratnya sudah dicetak ya. Karena tadi klik cetak ini, teman-teman bisa cetaknya melalui yang ada di sebelah kanannya ini ya. Ini ada tombol print teman-teman ya. Bisa disesuaikan, bisa dengan menggunakan PDF atau bisa langsung di print yang terhubung dengan printernya teman-teman masing-masing ya. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin mengarsipkannya, teman-teman tinggal klik saja simpan ya. Nah, contoh saya akan menyimpannya, klik simpan. Oke, seperti ini. Nah, sudah ya. Sudah tersimpan. Kita klik kembali. Nah, di sini langsung muncul ya. Di sini ada Didi mana ya? Oh, sorry, Doni ini ya. Yang mana ya? Yang ini ya kalau nggak salah ya. Oke, kita reset dulu saja. Reset. Oh ya, betul yang ini ya. Oke, nama penduduknya berdasarkan atas nama si suaminya ya, teman-temannya. Coba kita open. Kita minimize, kita kecilin ya. Nah, ini nama bayinya Didi ya, nama bayinya Didi. Nah, ini sudah sesuai. Dia lahir di hari Rabu ya, ini sudah otomatis bulan 5/03/2025 ya. Ini ada nama ayah kandungnya dan ini identitasnya, nama ibu kandung dan identitasnya, dan ini nomor kakaknya, anak keberapanya, alamatnya sudah sesuai ya. Dan di sini ada sudah menerangkan yang terakhirnya ini ada demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagai mestinya ya. Ini ada kepala desanya teman-teman ya. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Oke, saya coba close. Nah, setelah itu teman-teman dipastikan tambahkan penduduknya ya, karena surat kelahiran ini tidak menambahkan secara otomatis pada data penduduk ya. Jadi teman-teman pastikan untuk menginputnya kembali. Oke, jangan lupa ya, karena yang lahir tadi kan harusnya kalau misalnya sudah mempunyai nick ya, silakan teman-teman tinggal diinput lagi di sini. Kayak tadi ya, seperti tadi Didi ya teman-temannya, dan identitasnya silakan teman-teman tinggal diinput. Nama bayi tadi, nah urut keluarganya berarti dia nomor urut yang ke 5 ya. Sorry. Ke-5 ke-4 ya. Ini tinggal disesuaikan saja ya teman-teman ya, seperti tadi teman-teman. Lalu klik tambah. Nah, ya seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman. Jadi setelah menginput surat kelahiran, dipastikan tinggal tambahkan penduduk ya teman-teman. Nah, untuk surat pindah dan surat kematian ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau surat kelahiran ini setelah kita input surat kelahiran, kita tinggal tambahkan penduduk secara manual ya, seperti tadi. Dan untuk surat pindah ini akan berkurang atau akan terhapus secara otomatis pada data penduduk yang aktif ini ya. Saya akan coba contohkan ya teman-temannya. Misalkan ini atas nama Roni ini ya, Roni. Ini dia misalkan pindah ya. Pindah misalkan, oke. Nah, surat keterangannya misalkan surat pindah berarti surat pindah SPD misalkan ya, surat pindah ini 001 misalkan ya.
atau 010 ya, misalkan ini sembarang saja ya. Nah, dia pindah di hari Rabu, misalkan alamat tujuan pindahnya misalkan di Jakarta seperti ini ya. Tanggal pindahnya dia tanggal berapa nih? Tanggal 5 misalkan. Tanggal 5. Alasan pindahnya dia kuliah misalkan ya. Kuliah ya. Nah, seperti ini. Kuliah oke. Oke, saya isi sembarang saja ya. Misalkan dia kuliah misalkan ya. Jadi dia ngekos ceritanya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal diklik saja cetak. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau misalkan sudah dicetak, silakan teman-teman tinggal dicetak saja. Oke, dan untuk syarat keterangan pindah ini dipastikan harus disimpan ya teman-teman ya. Harus disimpan ya teman-teman ya. Jadi ini wajib disimpan karena surat pindah ini harus disimpan karena akan berkurang data penduduknya ya. Oke, kecuali kalau misalkan teman-teman ingin datanya ini tidak hilang ya, data penduduknya tidak hilang, itu juga boleh ya teman-teman ya. Jadi misalkan katakanlah apa namanya, hanya sementara saja misalkannya, tapi datanya itu misalkan dia masih domisili yang ada di desa teman masing-masing ya misalkan. Yang itu pun kalau misalkan teman-teman tidak ingin mencetak kalau misalkan maksud saya kalau misalkan teman-teman tidak ingin menyimpannya ya, karena menyimpan ini akan menghapus secara otomatis atas nama Roni ini ya. Saya akan coba contohkan saja ya teman-teman ya. Oke. Saya klik simpan. Oke. Nah, ini ngeloading ya. Sebentar. Nah, surat berhasil disimpan, data penduduk terhapus otomatis. Nah, klik OK. Nah, sudah ya. Coba kita cek ya, klik kembali. Kita reset. Oke, sepertinya ini enggak ini ya. Harusnya ini langsung terhapus secara otomatis dan ini naik ke atas ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan betulkan ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya nanti akan betulkan ya. Sorry teman-teman. Oke, nah ini kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ini harusnya naik ke atas ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba masuk dulu pada aplikasinya. Oke. Nah, tadi di sini ya. Tadi di surat pindah ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Pas diklik simpan, dia harusnya terhapus ya teman-teman ya. Nah, ini update tabel pindah ya. All update tabel pindah. All update tabel pindah ya. Oke. Oke, saya rapikan saja di sininya ya teman-teman ya. Oke, nanti saya betulkan. Oke. Nah, ini harusnya seperti ini tadi tuh ya. Set. Nah, seperti itu harusnya teman-teman. Oke, nanti saya betulkan ya. Oke, nggak apa-apa karena takutnya lebih lama, jadi saya klik open form lagi untuk melanjutkan pada fitur lainnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk surat kematian, nah ini juga sama ya, surat kematian. Nah ini silakan teman-teman, misalkan yang meninggal ini atas nama Rani ini ya, Rani ini misalkan, misalkan istrinya ini meninggal ya, misalkan ya teman-teman ya. Atas nama Susi ini kita klik surat kematian, surat misalkan ini surat SKM misalkan ya 010. Nah seperti ini.
Misalkan dia meninggal di hari Rabu, tanggalnya tanggal 5, penyebabnya misalkan dia sakit ya, silakan tinggal dihapus saja. Tempat meninggalnya misalkan di Sukabumi. Setelah itu teman-teman tinggal dicetak view saja seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan silakan teman-teman tinggal klik saja simpan ya. Nah, untuk surat keterangan kematian ini akan menghapus juga datanya ya pada data penduduknya juga teman-teman ya. Nah, saya coba tes ya, klik simpan. Oke. Nah, sudah ya. Coba kita reset, lalu kita klik kembali. Nah, ini juga sama ya, harusnya ini langsung naik ke atas ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba tes untuk menampilkan surat yang barusan ya. Nah, ini kalau nggak salah ini surat kematian ya teman-teman ya. Nah, ini surat kematian tadi. Nah, ini ya. Nah, ini suratnya. Oke. Dan yang ini suratnya juga. Kita open. Kalau nggak salah ini surat pindah ya. Nah, ini surat pindah. Nah, ini sudah terasipkan ya teman-teman ya. Dan datanya pun akan terhapus secara otomatis ya. Oke, saya akan rapikan lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, harusnya seperti ini ya. Nah, naik ke atas seperti ini harusnya teman-teman. Oke. Karena takutnya lebih lama ya, jadi saya akan melanjutkan lagi. Nanti saya akan betulkan ya teman-teman ya, jadi akan terhapus dan naik ke atas secara otomatis. Jadi ada kesalahan sedikit saja ya pada makronya teman-teman. Oke, saya akan masuk lagi ke menu utamanya tadi. Nah, di sini juga saya menyediakan untuk rekap penduduk ya. Rekap penduduknya saya coba tes cetak ya teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Di sini ada anak-anak, ada 1, dan ini ada dewasa 1 ya. Karena data yang ada di sini kan ada 2 ya. Nah, di sini ada 2 teman-teman. Jadi sesuai ya, sudah sesuai. Dan kita juga bisa mencetak data secara keseluruhan. Klik cetak. Nah, ini akan menampilkan data penduduknya seperti ini teman-teman. Ini adalah laporan data penduduknya secara detail. Kalau yang ada di sini, ini rekapnya saja ya. Dan dari cetak detail ini kita bisa mencari misalkan dengan nama penduduk, misalkan Doni misalkan ya. Oke, kita cetak. Nah, ini langsung muncul hanya Doni saja. Atau teman-teman ingin mencari dengan berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin misalkan perempuan. Kita cari. Oke, nah ini ada Rani ya. Nah, ini misalkan jadi maksud saya jadi dengan kategori perempuan semuanya muncul gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita reset, kita cari. Nah, ini untuk menampilkan datanya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari datanya secara keseluruhan, caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Klik cetak, lalu klik cari, lalu klik reset, lalu klik cari, lalu klik cetak. Nah, ini akan menampilkan datanya secara keseluruhan teman-teman ya. Oke. Oke, sepertinya yang ada di sini sudah ya. Oh, belum, teman-teman, sorry. Ada satu lagi ya. Di sini juga kita bisa mencari berdasarkan nama penduduk ya, teman-teman ya. Misalkan saya ingin mencari atas nama Susi. Kita cari. Nah, ini langsung muncul secara otomatis, berarti ini adalah surat-surat atas nama Susi yang sudah pernah kita input ya. Kita reset atau bisa berdasarkan nik, kakak, surat atau nomor surat ya. Kita bisa mencarinya secara otomatis dan juga kita bisa menghapusnya ya teman-teman ya. Misalkan saya ingin menghapus yang ini ya. Oke, kita coba klik 1 kali lalu klik delete. Apakah terhapus? Nah, sudah terhapus ya. Oke, saya hapus lagi. Oke, sudah terhapus ya. Nah, ini surat-suratnya. Nah, harusnya naik seperti ini teman-teman ya. Jadi langsung naik ke atas dan rapi secara otomatis. Oke, selanjutnya cara menghapusnya sudah, reset sudah, cari sudah, open sudah.
Oke, sepertinya dari aplikasi penduduk dan surat biasa ini saya sudah jelaskan secara detail ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi penduduk ini, silakan teman-teman tinggal chat saja di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Oke, saya sudah menyediakan kontak resmi dari Activity VBA Excel. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.